seorang aktivis sosial Amerika terkenal yang kisah hidupnya sangat menginspirasi, yakni Helen Keller, di mana beliau mengatasi cacat fisiknya dengan tekad baja yang luar biasa. Dengan kondisi tunanetra dan tunarungu, Helen Keller berhasil menyelesaikan studi universitasnya serta fasih dalam 5 bahasa asing dan menulis 14 karya klasik. Beliau telah menciptakan mukjizat dan inspirasi yang luar biasa dalam sejarah umat manusia. Halo teman-teman semua, nama saya Chandra dari Momentum Bisnis. Buat teman-teman yang baru di channel ini membahas seputar edukasi bisnis, biografi orang sukses, dan digital marketing. Buat teman-teman yang tertarik dengan 3 hal ini, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini, karena tiap minggu akan ada 3 video baru untuk teman-teman semua. Helen Keller lahir dengan nama lengkap Helen Adams Keller, dilahirkan di Tuscumbia, Alabama, 27 Juni 1880. Helen Keller dilahirkan sebagai anak perempuan yang sehat dan aktif. Namun demam tinggi saat usianya 19 bulan membuatnya kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Semenjak itu, ia jatuh ke dalam dunia kegelapan dan kesunyian. Demikianlah ia telah kehilangan kemampuan berbicaranya dan gak dapat mengekspresikan perasaannya. Keller terus berusaha untuk berbicara, namun tak seorang pun dapat memahaminya, termasuk orang tuanya sendiri. Hal ini membuatnya sering mengamuk dengan membuang semua benda-benda yang ada di sekitarnya. Orang tuanya, terutama sang ibu, sangat sedih melihat penderitaan putri mereka. Kepedihan dan penderitaan Keller benar-benar tak terucapkan. Sekeras apapun ia berusaha, dia tidak dapat membebaskan dirinya dari dunianya yang gelap. Dan ketika berusia 7 tahun, orang tuanya merekrut seorang guru yang dapat membimbingnya yang bernama Anne Sullivan. Pembimbingnya ini pernah mengalami hal serupa dengan Helen Keller saat ia berusia 14 tahun. Lalu Anne bersekolah di sekolah khusus orang cacat. Anne yang awalnya buta mendapatkan penglihatannya kembali setelah menjalani operasi. Pengalaman itu memicunya untuk giat belajar dan menjadi guru yang sangat baik. Dia bisa memahami penderitaan Keller. Anne mulai mengoreksi kebiasaan buruk Keller. Setiap kali Keller mengamuk, Anne hanya mendiamkannya saja sampai Keller tenang. Anne memberi Keller sebuah boneka dan mengejakannya kata BONEKA di tangan Keller. Keller terpesona dan ganti mengejanya di telapak tangan Anne. Itulah awal proses belajar Keller. Mulai saat itu, Anne selalu mengejakan nama-nama benda di telapak tangan Keller. Helen Keller sangat senang sekali. Dia cepat sekali menangkap apa yang diajarkan Anne padanya. Guru privatnya Anne kemudian mengajari Keller huruf Braille, huruf untuk orang tunanetra, dan Helen Keller mulai membaca buku seperti Snow White dan Little Ugly Duckling dengan sistem Braille. Secara bertahap, Helen mulai mengenal dunia luar. Helen Keller kemudian bersekolah di sekolah luar biasa. Di sana, dia belajar menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Dengan jarinya, ia mempelajari berbagai topik seperti matematika, geografi, sejarah, biologi, dan juga belajar bahasa asing. Keller sering menghabiskan waktunya belajar di perpustakaan sekolah untuk lebih mengasah kemampuannya. Helen Keller memiliki satu lagi keinginan yang belum terwujud, yaitu dia ingin bisa bicara. Helen Keller tidak bisu, hanya saja karena sejak kecil ia sudah tidak bisa mendengar dan melihat, maka dia juga tidak bisa menirukan suara orang. Keller kemudian menyampaikan keinginannya tersebut pada Anne, si guru privatnya. Dan ini tugas berat bagi Anne. Namun ia percaya Helen bisa mencapainya. Dan Anne kemudian membawa Helen Keller menjumpai seorang wanita yang ahli melatih siswa bisu tuli untuk bicara. Wanita itu kemudian memegang tangan Helen dan meletakkannya pada rahang dan tenggorokannya dan mulai mengeluarkan suara. Proses belajarnya sangat lambat dan sulit. Dia ingin Keller menirunya dengan menggunakan tangannya untuk menyesuaikan gigi serta lidahnya secara benar agar dapat menghasilkan suara yang tepat. Helen Keller berusaha sangat keras untuk menghasilkan suara yang tepat.
Seringkali dia sampai berkeringat hanya berusaha menghasilkan suara yang tepat walaupun untuk kata yang sangat sederhana sekalipun. Di rumah, Keller minta Anne berlatih bersamanya. Setelah melalui proses yang sulit dan panjang, akhirnya Helen bisa berbicara juga. Dan Helen Keller kemudian belajar bahasa Prancis, Jerman, Latin, dan bahasa asing lainnya. Wow. Helen kemudian mengungkapkan keinginannya untuk belajar di universitas, dan kemudian Helen Keller diterima di universitas yang dia inginkan. Selama masa kuliah, Anne, guru privatnya, menemaninya duduk di samping guna menuliskan mata kuliahnya di telapak tangan Keller. Sepulang kuliah, Keller menghabiskan waktunya untuk mengetik pelajaran yang didapatkannya di kuliah tadi dengan mesin ketik Braille. Karena kegigihannya, Keller akhirnya berhasil lulus universitas dan merupakan lulusan bisu tuli pertama di dunia. Semua orang berdecak kagum atas prestasinya. Keller berasa sangat berterima kasih pada gurunya, Anne, dan ia berjanji akan mengikuti jejak sang guru untuk mendidik orang yang buta tuli seperti dirinya. Dan Helen Keller kemudian mulai berpidato dan beramal bagi mereka yang buta tuli. Helen Keller menularkan semangat juangnya selama ini pada orang yang senasib dengannya. Dan beliau berkeliling dunia guna misinya mendidik orang yang tuli dan buta. Beliau meninggal di usia 87 tahun pada tanggal 1 Juni 1968 di Easton, Connecticut. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Helen Keller? Nah, buat teman-teman yang saat ini mengalami masa tersulit dalam hidup dan ingin rasanya menyerah, ingatlah kisah Helen Keller. Sesulit apapun hidup kita, tidak akan terbayang oleh kita bagaimana rasanya orang yang gak bisa melihat dan mendengar saja sangat-sangat bersemangat meraih impiannya. Apalagi kita yang mau menyerah hanya karena ditolak, diremehkan, dijauhi teman. Ingatlah teman-teman, jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan di muka bumi ini adalah orang yang pantang menyerah. Demikian video kali ini. Jika dirasa bermanfaat, mohon subscribe, like, komen, dan share video ini agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.